Oke, pembahasan kita yang pertama adalah yakni Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kemudian Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17. Lalu hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari serta hadis riwayat Abu Hurairah. Yang mana kompetensi dasar pada materi ini adalah menganalisis Quran surat Al-Isra, surat Al-Luqman ayat 13 sampai 17 tentang sikap kepada orang tua dan hadis dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan Bukhari Muslim tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Oke, silakan amati pada layar sudah kami tampilkan beberapa gambar. Kira-kira pada gambar tersebut apa yang bisa kita petik hikmah, apa yang bisa kita ambil hikmah dari beberapa gambar yang sudah saya tampilkan berikut ini. Oke, materi atau pembahasan yang pertama kita adalah mari kita memahami Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Silakan perhatikan, silakan dibaca dan kita nanti menganalisis. Penjelasan ayat pada ayat QS surat Al-Isra ayat 23 di sana menjelaskan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua dan larangan berkata atau berkata kata-kata yang dapat menyakiti hati kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah, "Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Kemudian surat Al-Isra ayat 24, yakni kita diperintahkan untuk mendoakan kedua orang tua sebagai balasan bentuk kasih sayang mereka yang telah diberikan kepada kita semenjak kita masih dalam kandungan hingga kita dewasa. Orang tua selalu mencurahkan kasih sayangnya yang tidak terhingga. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berdoa, mendoakan mereka. Apabila masih hidup, kita doakan, kita bantu. Apabila orang tua kita sudah meninggal, maka kita kirimkan doa, kita ziarah ke kubur mereka. Itu semua bentuk daripada berbakti kepada orang tua. Kemudian pembahasan berikutnya Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 17. Wa wasainal insana biwalidaini husna. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Pada ayat tersebut terdapat pelajaran bahwa kita diperintahkan untuk mengajarkan kepada anak-anak kita agar tidak bersyirik atau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya surat Al-Luqman, di dalamnya terdapat ada ya'idzuhu, ya bunayya, ini bermakna kasih sayang. Memanggil anaknya dengan ya bunayya, wahai anakku. Pada GS Al-Luqman ayat 14, Allah menggambarkan kesusahan seorang ibu dalam merawat anaknya mulai mengandung hingga melahirkan, hingga merawatnya sampai besar. Di sana diistilahkan wahnan ala wahnin. Artinya
Selanjutnya Quran berikutnya QS Al-Luqman ayat 15, larangan untuk taat kepada orang tua yang mendurhakan, larangan untuk taat kepada orang tua yang mendurhakai Allah. Artinya walaupun ayah kita seumpama tidak sekeyakinan dengan kita, maka kita masih tetap berkewajiban untuk menghormati mereka. Berikutnya Luqman ayat 16 menggambarkan atas kekuasaan Allah dalam menghitung amal manusia. Allah mempunyai sifat Al-Latif, artinya maha lembut. Allah menghitung segala amal manusia, baik kecil maupun besar. Berikutnya surat Al-Luqman ayat 17, yakni menjelaskan perintah untuk mendirikan sholat. Di sana terdapat kata aqimis sholat, dirikan sholat, kerjakan sholat. Ya, ada kata wa'mur bil ma'ruf, ya, ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya perintah menjalankan atau melakukan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang mungkar atau yang tercela. Ya, selanjutnya kita beralih ke hadis. Ada hadis riwayat Muslim. Di sana terdapat 3 kata yang diulang-ulang oleh Allah. Roghima anfu, thumma roghima anfu, thumma roghima anfu. Artinya tidak akan masuk surga atau celaka. Celaka, dia celaka. Rasulullah mengulang sampai 3 kali. Ini sangat, artinya ini sangat ditekankan oleh Rasulullah. Rasulullah mengulang 3 kali kepada siapa? Kepada orang yang mempunyai kedua orang tua yang masih hidup dan usianya sudah lanjut, namun mereka tidak berbakti dan tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Yang berikutnya hadis yang kedua diriwayatkan dari Bukhari Muslim, diceritakan dari Abdullah bin Amr. Di sana terdapat cerita bahwa ada seorang laki-laki yang izin kepada Rasulullah untuk berjihad atau berperang melawan kafir. Maka Rasul bertanya, apakah orang tuamu masih hidup? Jawabnya, ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, kalau begitu kepada keduanya lah kamu berjihad atau berbakti. Arti dalam hadis ini, ya, walaupun tidak bisa mengikuti perang, pahala menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua, bapak ibu, itu sama dengan pahala berjihad fisabilillah. Oke, mari kita lihat. Di situ ada gambar-gambar yang perlu kita renungkan bersama. Bagaimana hidupmu akan berkah jika lisan dan sikapmu selalu menggoreskan luka di hati kedua orang tuamu? Salah satu pintu terbesar terkabulnya doa adalah doa orang tua. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain.